Kawasan perancangan kami berada pada Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, dengan luas 92 hektar atau sekitar 17% dari keseluruhan Kelurahan Pengasih dan merupakan pusat kegiatan masyarakat di Kapanewon. Termasuk dalam perkotaan Wates, kawasan ini berjarak hanya 3 km dari stasiun Wates dan alun-alun Wates, menjadikannya strategis untuk masuk ke dalam kawasan Segitiga Emas. Kawasan Segitiga Emas terbentuk dari titik Bulurejo, Taman Wanawinulang, dan alun-alun Wates, diproyeksikan akan menjadi poros utama dalam pengembangan perekonomian di pusat kota Wates. Kawasan perancangan kami memiliki taman budaya yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan besar. Terdapat pula Universitas Negeri Yogyakarta yang dapat mendorong aktivitas perdagangan jasa di sekitar. Lahan kas desa yang ada terbilang cukup luas, sehingga dapat dikembangkan di masa yang akan datang untuk mengoptimalkan pembangunan. Namun, di samping adanya potensi tersebut, Kelurahan Pengasih juga mengalami beberapa masalah. Sarana prasarana yang ada di kawasan cenderung belum berkembang, seperti keterbatasan jalur pedestrian, tidak adanya area parkir, buruknya pengelolaan sarana prasarana yang sudah ada, dan belum adanya integrasi perdagangan dan jasa untuk menunjang aktivitas di kawasan perancangan. Dengan potensi dan masalah yang ada, kami mengangkat satu isu utama, yaitu peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas guna mengoptimalkan potensi kawasan sebagai poros ekonomi yang mengintegrasikan area perdagangan dan jasa, pendidikan, dan permukiman. Dalam mengembangkan kawasan yang dapat beradaptasi dengan pusat kota, kami mengusung konsep Pengasih Cluster-Based Economy for Network Development and Innovation Advancement, atau disebut juga dengan Pengasih Cendekia. Dengan menghadirkan konsep Pengasih Cendekia, di mana konsep ini berfokus untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi pada area sekitar exit entry tol Solo Jogja YIA dan dampak dari keberadaan Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun 3 indikator mengusung konsep ini yaitu Economic Entry Point Development, Livable Urban Area, dan University-Driven Economic Development. Sebagai implementasi konsep desain, kawasan ini terdiri dari 13,4% yang akan ditambahkan, 38,6% akan dimodifikasi, serta 48% akan dipertahankan. Dalam menyusun tahap pembangunan, kami menerapkan 3 konsep pengelolaan, yaitu Public-Private Partnership atau PPP dengan metode Build, Operate, Transfer, dan divestasi, serta Public-Community Partnership atau PCP. Konsep pengelolaan pertama yaitu Public-Private Partnership metode Build, Operate, Transfer terbagi menjadi 2 pengelola, yaitu UNY dan PT Pakuan Jati Tbk. Keduanya memainkan peran penting dalam pengembangan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan dapat mewadahi masyarakat, dibangun dan implementasikan dalam beberapa hal, diantaranya dengan proyek pembangunan Vita Residence sebagai hunian vertikal, Workovia Space sebagai coworking space, dan pengembangan koridor perdagangan dan jasa di sekitar jalan lokal primer dan kolektor. Konsep pengelolaan Public-Private Partnership Build, Operate, Transfer baik oleh UNY maupun PT Pakuan Jati Tbk dinyatakan layak dari segi finansial dan ekonomi dengan payback period pada tahun kelima. Konsep pengelolaan kedua yaitu Public-Private Partnership metode divestasi terbagi menjadi 2 pengelola, yaitu PT Geraha Persada Indah dan PT Sinergi Hotel dan Commercial Group. Keduanya memainkan peran penting dalam pertumbuhan perumahan yang terencana, fasilitas publik, dan juga proyek perdagangan dan jasa, di mana PT Geraha Persada Indah berfokus pada implementasi proyek perumahan pada bagian timur kawasan, dilengkapi dengan TPST untuk mewadahi masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangganya, serta proyek Rival Walk yang terdiri dari trail pejalan kaki, area PKL Center, hingga public space. Sedangkan PT Sinergi Hotel dan Commercial Group mengimplementasikan beberapa hal, diantaranya parkir umum, proyek besar Simpul Niaga Pengasih yang merupakan area komersial yang terdiri dari pertokoan dan open space, serta Ahara Bavana yang merupakan food center serta landmark dari kawasan perancangan. Konsep pengelolaan Public-Private Partnership metode divestasi baik oleh PT Persada Indah maupun PT Sinergi Hotel dan Commercial Group dinyatakan layak dari segi finansial dan ekonomi dengan payback period masing-masing pada tahun kelima dan tahun keenam. Dan yang terakhir yaitu konsep pengelolaan Public Community Partnership, memainkan peran penting dalam pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat setempat, diimplementasikan dalam beberapa hal, diantaranya Balai Widyaloka, masjid, musola, taman, serta pembangunan SD dan juga TK. Konsep pengelolaan Public Community Partnership dinyatakan tidak layak secara finansial, namun layak secara ekonomi dengan payback period pada tahun ke-9. Dengan konsep Pengasih Cendekia serta analisis finansial ekonomi yang telah dilakukan, serta dengan implementasi yang tepat, kami yakin kawasan Kelurahan Pengasih akan berkembang pesat dan memberikan dampak pada masyarakatnya.